lingkungan belajar yang baik. Para pejuang yang saya hormati, kita dapat bergerak bersama, memberikan lingkungan belajar yang baik bagi setiap anak di Nusantara dengan dua cara. Yang pertama, kemitraan antara satuan PAUD dan orang tua adalah dasar yang paling utama yang perlu dibangun. Pendidik dan orang tua merupakan sumber belajar serta mitra pengajar. Pendidik menawarkan kemampuan pedagogik dalam merancang kegiatan pembelajaran, dan orang tua memperkaya muatan tersebut dengan sumber daya yang dimiliki di rumah. Termasuk interaksi positif dan dialog yang menumbuhkan kelekatan, rasa percaya, dan aman. Dan di saat yang bersamaan, dengan adanya kemitraan tersebut dapat memberikan manfaat lainnya, yaitu memperkaya kosakata anak, meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan bernalar, kemampuan menyimak, memirsa, dan mengajak anak berpikir kritis. Yang kedua, menjadikan lingkungan anak kaya keaksaraan. Keaksaraan mempunyai kaitan dengan buku bacaan anak dan ragam media yang kaya teks dan gambar, karena buku bacaan dapat menjadi alat untuk tetap memperkaya pemahaman anak mengenai dunia. Salah satu caranya dengan membacakan buku pada anak. Sudah banyak penelitian yang mengidentifikasi manfaat dari membacakan buku pada anak, termasuk penelitian yang dilakukan oleh OECD pada tahun 2020 yang menyajikan inferensi bahwa anak usia 5 tahun yang dibacakan buku oleh anggota keluarganya memiliki kemampuan empati, kelekatan dengan anggota keluarga, kemampuan prososial, dan kemampuan untuk meregulasi emosi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok anak usia sama yang tidak dibacakan buku oleh anggota keluarganya. Atas dasar itu, perlu meningkatkan akses buku bacaan untuk anak dalam melawan kesenjangan pada setiap daerah. Kemudian, mengajak orang tua untuk melakukan kegiatan yang dapat dilaksanakan di rumah untuk mendorong kemampuan literasi serta kepekaan sosial anak. Buku bacaan juga sebagai sumber belajar di satuan pendidikan yang dimana dapat dengan mudah diakses oleh orang tua. Para pejuang yang saya hormati, kegiatan Hari Anak Nasional hari ini bukanlah kegiatan awal ataupun terakhir dalam upaya Kemendikbudristek dalam melawan hilangnya kesempatan belajar. Untuk menguatkan derap langkah, kami mengajak berbagai pihak di setiap lini untuk bergerak bersama, membantu melawan hilangnya kesempatan belajar melalui peningkatan beberapa aksi yang menguatkan kualitas kegiatan literasi di seluruh Nusantara. Terdapat 3 aksi, diantaranya adalah yang pertama, menghadirkan lingkungan kaya keaksaraan, salah satunya dengan membacakan buku untuk anak. Aksi kedua, untuk para pakar, mendampingi pendidik dan orang tua untuk mengasah kemampuan menyusun kegiatan belajar mengajar berbasis buku bacaan anak. Aksi ketiga, meningkatkan akses ke buku bacaan anak di titik-titik yang dapat diakses oleh pendidik dan orang tua. Satuan pendidikan dapat menjadi perpustakaan yang dapat diakses oleh orang tua yang membutuhkan. Kami percaya ketiga aksi ini dapat dijalankan dengan baik melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintah, komunitas sipil, organisasi mitra, komunitas guru PAUD, dan keluarga. Bergerak bersama menjadi kunci agar setiap anak usia dini mendapatkan haknya untuk mampu menavigasi dunia dengan lebih baik di masa yang akan datang. Kepada para pendidik,
pemerintah daerah, organisasi mitra, komunitas, dunia usaha dan dunia industri, serta setiap keluarga di seluruh Nusantara. Terima kasih karena telah banyak berjuang dan menjadi pejuang bagi hak anak. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran pada kegiatan kita serta senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, saya bacakan sebuah pantun. Mengambil air di sumur dalam, badan terkulai tak kuat jalan. Walau pandemi makin mencekam, tetaplah semangat untuk mencapai tujuan. Main kumbang, tangan tersengat. Pesan Bunda, main jangan asal. Secara virtual, kita galang semangat merayakan Hari Anak Nasional. Demikian, saya kiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om santi, 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 om. Rahayu. Baik. Demikian tadi sambutan dari Bapak Jumeri yang memberikan kita semangat ya untuk tetap menjaga kecerdasan literasi anak-anak kita dan juga tetap memelihara pengembangan karakter dari anak-anak usia dini meski sekarang dalam kondisi serba keterbatasan dan kita masih menghadapi PPKM darurat agar kita bisa bersama-sama mengendalikan pandemi ini, Bapak Ibu. Baik, para pegiat PAUD dan pemirsa yang berbahagia, perkenankan saya memperkenalkan para narasumber kita siang ini. Ini telah hadir yang cantik sekali, selalu sumringah, Bunda PAUD dan Literasi Provinsi Jawa Barat, Ibu Atalia Praratya, yang lebih akrab kita sapa Bunda Cinta ya Bunda. Boleh tanya dulu Bunda? Oke. Iya, di tengah kiprah beliau sebagai First Lady-nya Provinsi Jawa Barat, rupanya Bunda Cintadi tetap tekun belajar dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor program studi ilmu komunikasi di Vkom Universitas Pajajaran. Wah, luar biasa Bunda. Jadi menjadi teladan belajar seumur hidup sekaligus tetap menyebarkan semangat literasi ya Bunda ya. Dan bersama Bapak juga memajukan Provinsi Jawa Barat agar bisa terus menghadirkan praktek cerdas dan inovasi, mencontohkan apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengayomi satuan PAUD dan keluarga. Wilujeng Sumping, Bunda Cinta. Semoga damai Pak. Ya, sami-sami. Nah, berikutnya kita menyapa Kota Tasikmalaya nih. Kita melipir sedikit ya dari Bandung. Sudah ada Bunda Rukmini, Bunda PAUD Kota Tasikmalaya. Dengan darah seni yang mengalir dari mendiang ayah beliau, sang maestro lukis Avandi, Bunda Rukmini masih aktif loh melukis dan berpartisipasi dalam pameran-pameran nih, luar biasa Bunda. Di sela-sela kesibukan sebagai Bunda PAUD ya Bunda, dan banyak lagi kesibukan sebagai First Lady-nya Kota Tasikmalaya. Bunda juga gigih mendorong industri kreatif payung gelis khas Kota Kerajinan Tasikmalaya ini. Nanti kita akan simak penuturan beliau soal Simbara dan Donita. Apa itu ya? Nanti kita simak. Selamat siang Bunda Rukmini. Selamat siang, terima kasih. Ya, senang sekali, ceria sekali pada siang hari ini. Oke, dan tak lengkap juga rasanya kalau kita sudah menghadirkan tokoh dari provinsi, dari kota, perwakilan sekian banyak kota kabupaten Indonesia. Kita juga perlu menghadirkan tokoh nih yang sehari-harinya berinteraksi dengan anak-anak usia dini. Selamat bergabung Bunda Kiswanti dari Parung Bogor. Halo Bunda. Terima kasih. Selamat siang. Kita panggilnya Bunda Kis saja boleh ya. Bunda Kis semula banyak mengabdi pada masyarakat sebagai kader Posyandu. Setiap ke Posyandu, Bunda Kis selalu datang tuh seringnya membawa buku bacaan dan beberapa mainan anak ya. Tapi kan kalau di Posyandu waktunya terbatas, jadi pada tahun 1997, sudah lama nih Bunda kemudian berinisiatif mengadakan kegiatan bermain khusus anak balita di rumahnya setiap hari Minggu. Wah, luar biasa sekali. Tidak hanya anak yang datang bergabung, tapi orang tua yang datang
turut mengantar itu juga terlibat dalam kegiatan bermain. Dan pada tahun 2007, beliau bersama teman-temannya lulusan PGTK mendirikan lembaga PAUD Nurul Kolbu di Parung, Bogor, Jawa Barat. Bunda Kis selalu membiasakan membaca buku dan mendongeng untuk anak-anak peserta PAUD-nya agar anak-anak belajar pengetahuan baru lewat buku, mulai kenal profesi, kenal keberagaman Indonesia, dan mencintai lingkungannya. Luar biasa sekali Bunda, semangat terus. Nah, tadi sudah bunda-bunda ya, selain bunda-bunda yang luar biasa, hadir pula narasumber kita yang gagah dan inspiratif nih. Dengan udennya yang khas dari Bali, Bapak Ibu Ngurah Pandu Wijaya. Selamat siang Pak Pandu. Halo Carita juga. Halo semuanya. Iya, Pak Pandu ini pecinta membacakan nyaring untuk anak-anak yang memang sejak kecil Pak Pandu sendiri hobi membaca karena dibiasakan oleh orang tuanya. Pada Januari tahun ini, Pak Pandu menjuarai tantangan 21 hari konsisten membacakan nyaring bersama Let's Read ya untuk putrinya Carita. Tidak hanya itu, kecintaan pada aktivitas membaca nyaring ini pun dituangkan lewat sebuah platform media sosial, Bapak Baca Cerita, sebagai wadah bertukar pengalaman dengan para ayah dan membangun kelekatan bersama anak melalui aktivitas membaca buku. Keren sekali nih. Salam selamat siang dari Bali.